Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kami sudah mendengar kesaksian yang luar biasa, di mana kami percaya bahwa hari-hari ini kami tahu bahwa jalan Tuhan selalu yang terbaik. Kami tidak akan pernah berubah, Tuhan. Walaupun keadaan semakin sulit, kami tahu bahwa Tuhan juga nggak pernah berubah. Itu sebabnya Tuhan mengajari setiap kami untuk tidak pernah berubah. Kami mau setia. Apapun jalan Tuhan, kami belajar setia. Biar hari ini kami mau Tuhan berdoa, Tuhan. Kami mau belajar tentang doa dan kami mau berdoa sepakat serentak, Tuhan. Berdoa buat bangsa dan negara ini. Kami percaya Indonesia dalam keadaan aman, ada belas kasihan Tuhan, ada kesejahteraan Tuhan buat negara kami. Ketika kami berdoa, berseru, nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan akan melakukan perkara yang besar buat Indonesia. Makasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya. Nah, hari ini saya akan khotbah singkat pada jelas tentang tema tentang doa. Ya, nanti kita doa, kenapa kita perlu ajak kita doa, karena kita tahu bahwa kita ini peduli terhadap bangsa negara kita ya. Bukan berarti yang penting aku selamat, di mana kesejahteraan kota negara kita ini juga membutuhkan peran setiap kita semua. Nah, hari ini kita tahu bahwa ketika kita berdoa, ya, bukan karena siapa kita. Makanya kenapa kalau kita dalam keadaan susah, dalam keadaan takut, doa itu langkah yang tepat. Karena apa? Karena kita datang kepada alamat yang tepat. Doa itu berkuasa karena kepada siapa kita berdoa. Lah kalau kita berdoa sama Tuhan yang sumber solusi, ya Tuhan yang hari ini punya kekuatan extra power, kekuatan yang luar biasa. Berarti saudara sedang berseru, sedang berteriak minta tolong kepada kuasa yang tidak terbatas. Nah, ini hebatnya. Bukan karena bagusnya kata-kata kita, tapi karena waktu kita berdoa, kita ini sedang ketemu Tuhan. Kita ini sedang berteriak minta tolong ke alamat yang tepat. Manusia aja, kalau kita datang sama manusia, walaupun manusia pegang jabatan sebagai pejabat, orang yang kaya raya, kita tahu mereka cuma manusia. Tapi kita yakin loh kalau kita datang sama orang kaya, sama orang yang pejabat, ya orang yang pegang pemerintahan dan punya kuasa. Kita aja kalau datang sama mereka, kita punya keyakinan nggak? Apalagi kalau kita datang tolong, minta tolong. Kita aja punya keyakinan sama mereka, karena kita tahu siapa mereka. Nah, sementara kita sebagai anak Tuhan, tanpa kita sadari, waktu kita ngalami kepanikan, kita kok lupa untuk berdoa. Lah, senyatanya doa itu kita datang kepada siapa kita datang hari ini waktu kita berdoa, Tuhan yang kuasanya lebih dari pejabat, lebih dari konglomerat, lebih dari orang terkaya yang berkuasa di dunia ini siapapun. Tapi kenapa kita nggak yakin kalau kita berdoa, kita tahu bahwa kita sedang datang ke alamat yang tepat. Nah, Yeremia 33 ayat 3 kita baca terlebih dahulu. Yuk, Yeremia 33 ayat 3 supaya hari-hari ini kita semua yang lagi dalam masa-masa sulit. Lihat ya, tadi kesaksian Bu Weni itu salah satu tema khotbah di Victory Onsite pada hari Selasa. Kita mau memanfaatkan Tuhan atau mengasihi Tuhan, ya. Bu Weni adalah salah satu contoh orang yang mengasihi Tuhan. Kalau dia memanfaatkan Tuhan supaya dokter itu menyembuhkan anaknya, menjagai anaknya satpam supaya anaknya sehat, dijauhkan dari mara bahaya, Bu Weni pasti marah sama Tuhan. Kenapa? Karena tiap hari kan kita berdoa, Tuhan jagai anakku Jeffrey, ya, jagai, lindungi dia Tuhan, kasih dia kesehatan. Tapi ternyata ketika doa-doanya malah
anaknya meninggal di usia 35 tahun, kalau mentalnya mental orang yang memanfaatkan Tuhan, kalau Tuhan tidak bermanfaat, ya saya marah. Kalau Tuhan tidak kasih saya manfaat, saya marah. Tapi Bu Weni adalah salah satu contoh pribadi orang yang mengasihi Tuhan. Ketika Tuhan hari ini tidak memberikan manfaat, bahwa doa-doanya belum dilakukan seperti apa yang dia mau, Bu Weni tetap memilih untuk tetap mengasihi Tuhan, tidak marah sama Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Kita ini diajak loh semua, yuk kita ini diajak nyanyi, diajak berdoa, dan doa itu besar kuasanya karena yang menjawab doa saudara itu Tuhan yang besar. Bahkan Tuhan tidak hanya menjawab di Yeremia 33, Tuhan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Makanya kalau doa kita itu belum lihat jawabannya, jangan keburu marah. Karena jawabannya sebelum terjadi, Tuhan itu mau tunjukkan hal-hal yang besar terlebih dahulu yang tidak pernah kita pahami dengan akal pikiran. Kenapa penundaan doa itu terjadi? Kenapa jawaban doa itu tidak seperti mantra? Bim salah bim abrakadabra langsung terjadi karena Tuhan mau memberikan hal-hal yang besar yang tidak kita pahami. Coba kalau saya 15 tahun yang lalu doa saya cepat dijawab, kira-kira saya bisa memahami enggak Tuhan titipkan PD Victory hari ini sama kehidupan saya? Enggak kelihatan, saudara. Coba 15 tahun yang lalu setiap doa-doa saya Tuhan jawab dengan jawaban menurut apa yang saya pahami. Ya, kalau kita memahami, kita memikirkan apa yang kita pikirkan, kita maunya instan semua, nggak mau lama-lama menderita, nggak enak Tuhan. Lama-lama di dalam kekurangan itu nggak enak Tuhan. Lama-lama di PHK nggak enak Tuhan. Lama di dalam penderitaan itu nggak enak. Maunya apa? Kita maunya Tuhan cepet toh berikan jawaban itu instan seperti apa yang kita mau. Tapi Tuhan itu menunda jawabannya karena dia mau memberitahukan hal-hal yang lebih besar daripada masalah kita selesai. Saya mulai merenung kalau 15 tahun yang lalu jawaban doa itu cepat seperti apa yang saya mau, maka saya tidak akan lihat ada hal-hal yang besar yang Tuhan titipkan buat hidup saya. Masalah saya selesai, tapi apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saya tidak akan terjadi. Mana yang lebih penting? Masalahmu selesai atau hal-hal yang besar yang Tuhan sedang titipkan buat setiap kehidupan saudara dan saya. Tuhan tuh lagi titipkan banyak hal, seperti Bu Weni. Bukan karena Tuhan tidak sayang. Saya waktu dengar cerita dia, langsung saya bilang gini, ini orang luar biasa. Bu Weni nanti mungkin hanya 15 menit, dia belum cerita. Di depan, dia bukan orang yang abal-abal. Ya, dia adalah orang yang dipakai Tuhan sebagai pendoa. Bahkan dia itu menobatkan satu keluarga hanya karena dia ngomong. Keluarga besarnya bertobat semua. Orang dari agama agama Buddha itu bertobat semua terima Yesus itu lewat dia. Semua keluarganya dikenalkan Yesus, bahkan tetangganya yang sakit dia injili satu keluarga terima Yesus. Dia bahkan melayani Tuhan itu all in, saudara. Ya, sepenuh hati, hatinya tulus. Tapi kenapa? Pada sisi tertentu dia sebagai pendoa, dia bisa mendoakan orang sembuh, orang sakit sembuh, mendoakan orang punya masalah, orang lain pulih. Sementara dia sendiri tidak bisa. Ya, doanya buat anak-anaknya tiap hari tidak sesuai. Dia mendoakan orang lain sukses, sementara ketika dia berdoa buat keluarganya sendiri, dalam tanda kutip loh saudara. Hari ini kenapa? Karena Tuhan itu tahu dari sekedar jawaban doa, ada hal yang lebih penting dari hanya suruhan itu jawab doa-doa saudara. Hari ini perkara penting, hal-hal yang besar. Saudara nikmati aja. Kapan Tuhan jawab
masalah kita selesai, itu tidak penting. Yang lebih penting adalah ketika Tuhan itu memberitahukan perkara-perkara dan hal-hal yang besar yang sampai hari ini mungkin Bu Weni tanya sama saya, kira-kira Bu Eli, kenapa ya Bu Eli, kok Tuhan itu ambil anak saya di usia 35 tahun, anak yang cinta sama saya, bukan anak yang dalam tanda kutip mursal, murtad, yang jengkelin orang tua. Satu hari bisa telepon mamanya 5 kali. Satu hari, bahkan waktu dia dipanggil Tuhan, dia itu dalam karir yang puncak. Saya ditunjukin foto-fotonya. Dia itu kerja di dalam apa ya, kenegaraan di Washington di tempat sampai bisa foto sama presidennya Amerika. Sukses. Sukses, saudara. Bahkan orang yang baik. Kita tidak ngerti. Memang kalau menurut jawaban, kita marah sama Tuhan. Tuhan, jawaban doanya tidak sesuai. Sama seperti saya. Ketika saya berdoa sesuatu yang baik, tapi kenapa Tuhan ada hal yang buruk? Ternyata Tuhan titipkan saya hari ini hal-hal yang besar yang tidak saya pahami, lahirnya PD Victory, lahirnya buah-buah PD Victory, lahirnya wanita-wanita yang berkemenangan. Nah, Bu Weni sudah tangkap pesan itu, makanya dia tidak perlu nangis. Dia cuma sedih di hari itu, tapi ketika dia tangkap pesannya Tuhan, dia tahu ini jawaban yang bakal berikutnya. Tuhan akan pakai hidupnya dengan hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Makanya Tuhan tuh lagi titipkan hal besar yang tidak terpahami. Tidak mungkin buat orang yang abal-abal. Kalau orang cuma memanfaatkan Tuhan, Tuhan, aku kaya, aku mau sukses, aku mau berhasil, aku mau sehat, aku mau anak-anakku kaya raya, anak-anakku pinter, kumlot semua. Itu cuma datang memanfaatkan Tuhan. Tidak akan saudara dipakai Tuhan untuk hal-hal yang tidak terpahami. Makanya ketika Tuhan lihat hati kita tulus, Tuhan itu akan memberikan satu perkara-perkara, akan dititipkan hal-hal yang besar. Kalaupun jawaban doa kita belum terjadi, jangan keburu marah. Tapi yakinlah, seperti kitab Yeremia 33 ayat 3, bahwa ada jawaban-jawaban yang besar yang tidak kita pahami. Itu Tuhan sedang percayakan. Amin. Mungkin kalau hari ini engkau ngalami keuangan lagi babak belur, engkau lagi di PHK. Kita ini lagi ngalami masa sulit loh saudara. Kalau saudara lihat ya, belanja di supermarket, tadi saya dengar mbak saya bilang minyak goreng 40.000 jadi 52.000. Itu naik 30%. Ya, belum bensin hari ini 34.000. Ya, yang bensin apa itu 16.000. Saudara lihat, keadaan itu bukan semakin tambah mudah untuk kita jalani. Semua kalau diukur dengan apa yang ada dalam hidup kita, kita ngalami fase masa tersulit loh ini. Sulit buat kita, sudah tidak masuk akal. Makanya ketika yang tidak masuk akal itu menimpa kita semua, saya berulang kali berkhotbah. Kalau kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya apa-apa, ini waktunya kita berseru kepada Tuhan yang punya apa-apa. Kita nggak punya apa-apa, tapi Tuhan itu punya apa-apa, saudara. Tuhan itu punya apa? Saudara mau cari apa? Datang sama Tuhan. Saudara mau cari kesembuhan, bilur-bilurnya sudah jamin saudara sembuh. Saudara mau cari berkat, berkat sudah disediakan di atas kepala orang benar. Saudara mau cari apa? Dia punya apa-apa. Kita sebagai anak Tuhan yang sudah tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, jangan putus asa. Ini waktunya kita datang kepada Tuhan yang sudah punya apa-apa. Bahkan Tuhan berkata malam ini, nak, doamu itu jawabannya bukan hanya sekedar masalah selesai, tapi lihat di balik PHK-mu, di balik sulitnya hidupmu, ada hal yang besar yang aku titipkan. Hal besar itu lebih dari jawaban doa loh. Hal besar itu lebih dari jawaban masalahmu. Kita itu nanti akan kaget. Coba Yusuf itu.
Kira-kira kalau dia pikir ikut Tuhan tidak masuk akal, dia marah, dia tidak lihat hal-hal besar yang Tuhan sudah sediakan. Yusuf cuman berharap ya keluar dari penjara supaya bisa berpelukan dengan bapaknya, kembali sama keluarganya. Tapi Tuhan tidak mau Yusuf itu cuman kembali sama keluarganya. Tuhan punya rencana lebih besar. Dia akan menyelamatkan bagaimana hari itu seluruh keluarganya. Dia menyelamatkan dan dipakai Tuhan jadi orang yang terpenting untuk di Mesir. Itu rencana Tuhan. Bagaimana Yusuf dipakai Tuhan untuk menyelamatkan? Ya, sampai Yusuf berkata, engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan merekakan yang baik untuk menyelamatkan bangsakulah. Tuhan sudah mengirim aku terlebih dahulu. Nah ini semua, saudara, kalau kita mau peduli, hidup ini bukan tentang kita, hidup ini tentang Tuhan. Kalau kita masih hidup, kita masih punya kesempatan nafas, berarti bekerja memberi buah buat kerajaan Allah. Yuk 3 hal aja kita lihat ya, kita percaya. Kita coba lihat terlebih dahulu 1 Samuel 7 ayat 8. Yuk kita baca terlebih dahulu. 1 Samuel 7 ayat 8. Ya, hari ini kita baca terlebih dahulu 1 Samuel 7 ayat 8. Kita baca terlebih dahulu. Apa yang kitab lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Kenapa malam ini saya mengajak kita hari ini berdoa buat bangsa Indonesia? Kita percaya teriak kita sebagai anak Tuhan yang menyerukan Indonesia makmur, Indonesia sejahtera, Indonesia bangkit, Indonesia dipulihkan. Itulah yang akan menyelamatkan negara kita. Negara kita ini butuh kekuatan doa, karena hanya Tuhan Yesus ya yang nanti yang akan bekerja untuk menyelamatkan. Bahkan Tuhan lagi punya perkara yang besar buat negara Indonesia. Nah 3 hal buka quote-nya. Hari ini kita percaya kita perlu berdoa tiap hari. Kenapa? Ada 3 hal. Doa itu menghubungkan kuasa Tuhan. Yuk kita lihat doa yang berkuasa itu lahir ya dari apa saudara? 3 hal. Dari hati yang besar. Hari ini ke hati yang benar ya. Doa itu lahir dari hati yang benar. Saudara, kalau kita berdoa hatimu serong, Mazmur 66 ayat 18 berkata, jika ada niat jahat dalam hatiku, maka tentulah engkau tidak mendengar doa-doa kita. Jadi sekali lagi, doa itu lahir dari hati yang benar ya. Jadi perlu dikoreksi kalau kita mau lihat jawaban doa itu berkuasa. Yuk setiap kita mulai sekarang jaga hati dalam segala kewaspadaan. Karena ketika kita bisa jaga hati dengan benar, maka doa-doa kita itu pasti punya kuasa. Bayangin kalau doa kita berkuasa itu bukan karena panjangnya kata-katamu. Mungkin kita lagi dalam keadaan susah. Waktu kita datang sama Tuhan, kita cuma ngomong gini, Tuhan, aku enggak tahu apa yang harus aku perbuat. Tapi aku percaya, aku punya Tuhan yang hebat, yang sudah tahu apa yang akan kau lakukan untuk menolong aku. Mungkin ini perkataan yang singkat, tapi karena lahir dari seorang yang punya hati yang benar, doa itu akan menarik kuasa Tuhan. Tangkap ya, itu yang pertama. Yang kedua, doa yang berkuasa itu didasari dengan iman. Doa itu enggak syukur-syukur lipat tangan, tapi waktu berdoa, ada orang enggak kalau menyembah Tuhan? Menyembah aku percaya, tapi waktu menyembah saudara bilang gini, aduh utangku gimana ya, aduh besok bayar angsuran gimana. Padahal kita ngomong nyembah Tuhan, aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Nah mungkin kita berdoanya, tapi kita berdoa bukan dengan langkah iman yang percaya bulat, masih ada banyak ketakutan, keraguan, kekhawatiran. Ini yang menghalangi doa kita punya kuasa. Orang kalau berdoa sama seseorang, memohon pertolongan seseorang, tapi orang yang saudara mintai tolong,
tahu bahwa saudara sedang meragukannya. Saudara sedang hari ini mengkhawatirkan, bisa enggak ya? Bisa enggak ya Tuhan itu? Nah, kira-kira buat Tuhan happy enggak? Waktu saudara datang sama Tuhan hanya untuk hal-hal yang saudara mulai berpikir, ah Tuhan itu masa bisa sih tolong aku hari ini. Makanya hari ini yuk kita semua mau datang sama Tuhan yang didasari oleh iman. Yang ketiga, doa yang berkuasa adalah doa yang tekun, yang tidak jemu-jemu. Walaupun apapun jawabannya, mau hari ini seperti Bu Weni mungkin ngalami masalah seperti yang tidak enak, tetaplah berdoa. Karena kita percaya setiap doa saudara, walaupun hari ini jawabannya tidak sesuai dengan doa saudara, tapi yakinlah doa yang tidak jemu-jemu dengan tekun itu adalah doa yang punya kuasa. Ada 3 hal yuk kita lihat. Yang pertama ya, nanti setelah ini kita berdoa ya. Mungkin saudara juga yang butuh kekuatan doa, saudara lagi ngalami masalah. Malam ini kita mau doa sama-sama. Kita lagi ada di ruang tunggunya Tuhan ya. Kita lagi ada di dalam ruang doanya Tuhan malam ini di dalam Zoom. Ya, saya percaya malam ini tuh banyak orang yang butuh kekuatan, butuh yang namanya Tuhan memberikan jawaban. Mungkin ada banyak orang yang sudah sangat terdesak, sudah sangat butuh jawaban doa itu sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kita percaya, kita mau sepakat malam ini. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu ya, doa yang pertama. Bagaimana doa berkuasa lahir dari hati yang benar? Yang pertama yaitu doa orang yang taat. Doalah hati yang benar itu hati yang taat. Makanya kalau kita itu taat sama Tuhan, ya tunduk sama Allah, punya power. Iblis aja akan lari saat kita tunduk kepada Allah. Bayangin, doa. Ya, kalau kita ini suka tunduk taat sama Allah, doa kita ini punya kuasa loh. Nggak main-main. Saudara diberikan bukan hanya otoritas, tapi wibawa Allah. Sering kali kita pakai otoritas. Dalam nama Yesus, aku percaya tokoku rame, rame, rame. Tapi saudara ngomong rame itu nggak punya wibawa Allah. Kenapa? Karena hidupmu setiap hari hanya tunduk sama iblis. Suka marah, suka emosi, suka egois, suka ego. Ya, saudara suka caci maki orang. Gimana coba? Kalau kita hari ini doa orang yang benar, berarti hati yang benar juga. Doa orang yang taat, doa orang yang serius, bukan hanya memanfaatkan Tuhan sebagai ATM satpam dokter untuk kebutuhan kita. Ketika satpam dokter ATM-nya tidak lancar, ya ketika tidak bisa dipakai ATM-nya tidak berjalan dengan baik, dokternya juga gagal menyembuhkan saudara, ya yang namanya satpam tidak bisa jagai saudara, saudara mulai marah sama Tuhan. Nah ini tidak boleh. Makanya kita hari ini doa yang lahir dari hati yang benar itu doa yang punya kuasa, yaitu orang yang taat, orang yang serius, orang yang bersih. Orang yang bersih hatinya, tidak nyimpen kepahitan, tidak nyimpen amarah, tidak menyimpan yang namanya kebencian apapun. Ini doa-doa orang yang punya kuasa. Kita sebagai anak Tuhan hari ini yuk belajar semuanya. Kalau kita mau dilihat doa-doa kita berpunya kuasa yang besar, lahirlah dari doa dengan hati yang benar. Hati yang bersih, yang serius sama Tuhan, bukan hanya modus, tapi hati yang tulus mengikut Kristus. Ya, hati yang taat, tulus, serius, dan bersih. Nah, doa yang didasari oleh iman yang pertama, yaitu doa dengan percaya tanpa melihat fakta. Sudah yuk, kalau doa masuk ke dalam ya ruang kudusnya Tuhan, saudara letakkan semua beban. Jangan banyak beban dibawa, jangan banyak membawa list doa, tapi bawa imanmu kepada Tuhan. Gimana Bu cara doa yang membawa iman? Doa membawa iman itu ketika kita menyembah, kita sudah tidak belajar untuk minta-minta. Orang kalau percaya Tuhan yang saudara sembah itu hebat, tidak usah minta-minta. Saudara langsung aja berdoa, terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Aku hari ini menikmati berkat anugerah. Walaupun masalahku berlanjut,
tapi kasih setia Tuhan itu mengenyangkan aku setiap pagi. Bayangin kalau kasih setia Tuhan tuh mengenyangkan saudara setiap pagi, maka kita percaya sepanjang hari orang kalau kenyang itu bawaannya gimana coba saudara? Orang kalau kenyang bawaannya gimana? Sukacita. Orang kalau kenyang itu bawaannya gembira. Orang kalau kenyang itu bawaannya bersorak-sorak. Lah orang kenyang kok. Saudara hari ini di tengah engkau punya hutang. Di tengah engkau divonis kanker. Di tengah engkau punya masalah rumah tangga yang engkau disakiti. Kita sebagai anak Tuhan. Kalau saudara baca firman-Nya. Kita Mazmur berkata Tuhan mengenyangkan kita setiap pagi. Kasih setianya selalu baru. Berarti kalau orang kenyang itu selalu bawaannya happy aja. Hutang sama kasih setia Tuhan jauh lebih besar mana, saudara? Kasih setia Tuhan. Sakit kanker sama kasih setia Tuhan. Mana yang lebih besar kuasanya? Kanker atau kasih setia Tuhan? Jelas, hari ini engkau ditinggal pasanganmu. Engkau dibenci dengan pasanganmu. Engkau sudah ditinggalkan, disakiti. Mana yang lebih besar? Kasih setia Tuhan atau kasih daripada pasangan kita? Jelas, kasih setia Tuhan jauh lebih besar, akan mengenyangkan kita. Walaupun kita disakiti orang, dikhianati, kita lagi tidak punya pekerjaan, kita lagi jobless ya, kita lagi hari ini butuh omset penjualan untuk naik, menutup gaji karyawan. Kalau tidak naik omsetnya Bu Eli, gaji karyawan itu tidak cukup Bu Eli. Percayalah, kalau kita yakin doa, kita sudah bawa iman kita percaya kepada Tuhan, maka doa orang beriman itu tanpa melihat fakta. Doa orang yang berkuasa itu selalu bersyukur walaupun saat dalam kekurangan. Bahkan doa yang berharap saat tidak ada dasar untuk berharap. Kita seringkali nggak bisa doa dengan percaya, bersyukur, dan berharap. Ini yang menjadi masalah. Kalau kita doa, kita tidak percaya, maka doa kita itu tidak punya kuasa. Tapi kalau kita berdoa, sudah masuk di dalam ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Saudara percaya, kita ini masuk ruang maha kudus, ketemunya itu dengan Tuhan Sang Juru Selamat. Tuhan yang punya kuasa, melebihi kuasa apapun. Tidak layak kita ini doanya takut. Ketika kita berdoa, kita ketemu dengan siapa? Dengan Raja di atas segala raja yang merupakan sumber daripada solusi masalah kita, bukan sumber masalah. Tuhan itu kalau kita berdoa, sudah doanya sudah tidak usah minta-minta, tapi saudara mulai katakan, Tuhan, aku percaya kok Tuhan, aku dalam kendalimu, aku bersyukur berapapun berkat hari ini, kasih setiamu lebih dari berkat yang aku miliki. Engkau pasti menyediakan lebih dengan kasih setiamu. Engkau pasti menyediakan pemulihan yang indah di balik hancurnya rumah tanggaku hari ini. Bahkan saudara tetap punya pengharapan. Doa percaya, bersyukur, dan berharap. Doa yang terakhir, yaitu doa dengan tekun. Yang pertama, orang tekun itu jangan jemu-jemu. Jangan pernah berhenti berdoa sampai tiba waktunya Tuhan. Kalau belum waktunya Tuhan, doa aja terus. Kita ada di ruang tunggunya Tuhan yang suatu kali, hari demi hari yang kita lewati, pasti kita sampai di waktunya Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa, sekalipun kita sudah kehabisan cara. Karena masih ada caranya Tuhan. Kita sering kali kalau sudah kehabisan cara, kita malah nidurin jam doa kita. Ya kan? Kita malah malas sudah berdoa ya percuma. Doa puasa ikut Bu Eli setelah 40 hari, ya hasilnya mana? Nah ini salahnya. Karena kitab Yeremia 33 ayat 3 itu ketika kita tidak jemu-jemu berdoa, kita ini sedang menikmati hal-hal yang besar yang tidak kita pahami, ketahui, yang Tuhan sudah sediakan surprise, door prize, mujizat. Itu Tuhan akan percayakan buat saudara. Makanya kita berdoa sampai tiba waktunya Tuhan. Jangan pernah ketika kehabisan cara, Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Mungkin kita pada titik kita
ada di depan laut. Saudara sudah tidak punya jalan, mentok Bu Eli depan laut, belakang tentara Firaun. Jangan pernah berhenti, karena sebentar lagi Tuhan yang punya cara akan membuka jalan di laut. Yang ketiga, jangan pernah berhenti berdoa sampai kehendaknya terbaik di balik kehendak kita yang belum terjadi. Mungkin hari ini kehendakmu belum terjadi, tapi kehendak Tuhan sedang terjadi. Hal yang saya alami, kehendak Tuhan terjadi dengan PD Victory. Saya percaya dari awal Tuhan tuh tidak pernah kasih omongan ke saya. Ya, kita semua tidak pernah dikasih tahu, ya seperti Yusuf. Kenapa Yusuf harus ngalami proses demi proses? Tuhan tidak pernah ngomong, Yusuf, kamu akan aku pakai loh, luar biasa. Kamu akan menyelamatkan bangsamu. Kamu aku akan pakai sebagai orang yang terpenting. Tidak ada kan? Saya juga tidak pernah Tuhan bilang gini, Eli, aku akan titipkan PD Victory, ada cabang di mana, di mana. Dari awal Tuhan tidak pernah ngomong apapun. Tapi Tuhan, saya percaya, kenapa Tuhan tidak ngomong sesuatu? Waktu saya dan Yusuf ngalami hal-hal yang seperti saudara alami, keadaan yang buruk. Karena Tuhan lagi menguji hati saya. Tuhan lagi menguji hati Yusuf. Tuhan lagi menguji hati saudara. Cocok enggak dititipi perkara besar? Nah ini ujiannya. Senyatanya proses itu pasti nanti ditutup dengan perkara-perkara yang besar. Tapi yang Tuhan lihat, kalau ujiannya hatinya enggak cocok, ujian hatimu gagal, perkara besar itu tidak akan dititipkan. Tangkep ya. Makanya kalau saudara lihat dari semua proses itu memang tidak enak. Keluar dari zona nyaman tuh memang tidak enak. Tapi yakinlah, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena waktu dan cara Tuhan, bahkan kehendak Tuhan, itu selalu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin kita hari ini juga sudah Tuhan tidak ngerti caranya. Tuhan berkata malam ini, aku sudah tahu jalannya. Aku sudah tahu cara membelah laut. Nggak perlu engkau pusing mikirin belah laut gimana. Mikiri 5 roti jadi 5.000. Tuhan nggak suruh saudara untuk stres di dalam memikirkan cara. Karena senyatanya ya apa yang Tuhan lakukan hari ini. Dia buka jalan saat tiada jalan. Itu bagiannya Tuhan. Tuhan tuh sudah ahli dalam membuka jalan saat saudara ngalami mentok. Orang Jawa bilang, Bu, sudah mentok, Bu, sudah tidak punya jalan keluar, tembok tebal. Tuhan itu berkata, tenang nak, tembok Yeriko itu tebalnya sebesar apa, setebal apa. Aku loh sudah membuktikan. Tembok itu roboh bukan dengan kekuatan manusia, tapi waktu kekuatanku bekerja, tembok Yeriko runtuh dalam sekejap seketika. Laut terbelah sekejap seketika. Roti hari itu tersedia sekejap seketika. Hari ini jangan cari mujizat yang sekejap seketika. Itu mujizat yang tidak keren buat Tuhan. Karena buat Tuhan untuk mencari jalan keluar itu cuman balik telapak tangan. Mujizat yang paling keren di mata Tuhan saat kita ini bisa berubah. Tangkep ya, kenapa? Karena Tuhan mati bukan menyelamatkan keuanganmu, bukan menyelamatkan rumah tanggamu, bukan menyelamatkan kankermu, tapi Tuhan mati buat menyelamatkan hidup saudara dan saya. Makanya waktu kita berubah, itulah mujizat di mata Tuhan. Jadi bukan masalahnya yang berubah, tapi pribadi kita. Hari ini Tuhan tuh lagi siapkan perkara besar, kita berubah aja dulu, nanti kan dititipi. Selama saudara ndak berubah, ndak mungkin berkat besar ndak akan dititipkan buat orang yang ndak berubah. Lah kalau saudara dititipi berkat besar, saudara punya fondasi mental yang ndak berubah, nanti sudah kaya raya, saudara akan sombong, tinggi hati, jadi batu sandungan. Hari ini yuk kehendakmu bukan kehendakku.
Ya, itu aja. Saya sudah selesai. Hari ini kita mau berdoa, ya, kita mau nyanyikan satu lagu, nanti kita berdoa. Tapi mungkin ada pertanyaan sebentar, enggak apa-apa. Saya kasih waktu yang mau tanya jawab. Setelah itu nanti Fran tolong nyanyi satu lagu, ya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Kita mau masuk di dalam ruangnya Tuhan. Kita mau berdoa sungguh-sungguh buat bangsa negara kita, buat saudara yang hari ini ada di dalam ruangan Zoom ini. Kita tahu kita ada di dalam ruang doanya Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Dia tahu apa yang saudara butuhkan malam ini, dan ada 140 orang lebih berdoa, bersyafaat, bersepakat serentak. Saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Itu sebabnya, yuk yang ada pertanyaan, saya kasih kesempatan mungkin 4 pertanyaan atau 5 maksimal. Setelah itu kita berdoa. Baik, silakan. Puji nama Tuhan, berikan dulu tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Silakan yang mau bertanya ya. Silakan, sudah dibuka room chatnya. Buat Anda yang mau bertanya, tadi akan kita batasi pertanyaannya karena kita akan lebih banyak berdoa malam hari ini, saudara yang dikasih Tuhan. Silakan buat Anda yang mau bertanya ya. Ya, sambil Bu Eli, saya semalam mimpi di tangan saya ada nomor 1120. Apa artinya? Wah, ini 1120. Ini Bu Eli bukan yang bisa mengartikan mimpi ya, bukan ya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan gini, Bu, suami saya sudah meninggalkan saya 4 tahun. Dan tadi waktu saya mau urus BPJS anak saya, dia sudah keluar, kakak kami. Bagaimana sikap hati saya supaya tenang dan gak gagal fokus? Suami udah meninggalkan dan tadi waktu saya mau urus BPJS anak saya sudah, ternyata kartu keluarga pun sudah diurus. Gimana ini? Karena jadi susah mungkin ya mengurusnya. Silakan. Ya, Ibu, maksudnya kalau kartu keluarganya sudah dikeluarkan, nggak bisa ngurus BPJS gitu maksudnya. Atau Ibu shock kaget karena suami sudah keluar dari kartu keluarga. Nah, ini bingung pertanyaannya. Ibu bingung uangnya atau Ibu bingung suami sudah meninggalkan Ibu sampai kartu keluarga. Nah, ini pertanyaannya nggak jelas. Bingungnya kenapa? Itu. Nah, sebentar. Jadi maksudnya bingung mengurusnya karena ternyata anak saya dia sudah keluar kakak kami. Oh, dikeluarkan dari kartu keluarganya, berarti nggak bisa diurus gitu maksudnya ya BPJS-nya jadinya ya. Gitu. Ya sudah, Ibu percaya kalau sampai itu terjadi, Tuhan kan ngomong, nggak akan melampaui kekuatan Ibu. Ibu tetap tenang, Tuhan pasti sediakan lebih dari yang Ibu butuhkan lewat doa, ya. Karena kan ada firman-Nya bahwa Efesus 3 ayat 20 berkata bahwa Tuhan itu menjawab lebih dari yang kita mintakan dan doakan, ya. Itu ada ayatnya, Efesus 3 ayat 20. Ibu doa aja sama Tuhan, Tuhan, aku berdoa. Tuhan, kalau Engkau berjanji untuk menyediakan lebih yang dari aku minta dan doakan, Tuhan pasti cukupkan. Ibu ndak usah bingung, ndak usah shock, ya. Kalau Tuhan sampai izinkan Ibu ndak tahu dan baru tahu hari ini, itu berarti imannya Ibu harus di top up hari malam ini. Ibu katakan di hadapan Tuhan, aku percaya Allahku kan mencukupi semua kebutuhanku. Walaupun suamiku tidak peduli dengan anak-anakku, tapi ada kasih setia Bapak di surga yang melebihi Bapak di dunia untuk peduli dengan aku dan anak-anakku. Itu Ibu ucapkan, ya. Nanti kita doa ya, Bu. Malam ini kita doa supaya Ibu punya terobosan jalan. Nanti Tuhan akan tunjukkan, ya. Yuk, mana Oke. lagi? Ya, maksudnya tadi tuh tiba-tiba nama suaminya tuh sudah keluar dari kartu keluarga. Jadi sudah tidak dalam satu keluarga. Baik ya, nanti doa aja ya. Bagaimana peka dengan suara Tuhan, Bu? Peka dengan suara Tuhan. Ya, itu tadi. Kalau doa kita itu dari hati yang benar, ya, dari iman, dan saudara setiap hari saudara sering nyapa Tuhan, kita akrab sama Tuhan, kita akan peka.
kita akan peka dengan suara Tuhan ya. Saya itu setiap kali tanya, Bu, kok Ibu bisa? Saya itu bukan waktu doa, bukan gini, anakku Eli gitu, saya takut ya saudara. Tapi setiap kali saya itu butuh jawaban, firman itu muncul. Nah, seperti yang saya katakan beberapa saat waktu saya pulang dari Belanda ya, tiba-tiba Tuhan di pesawat, ini contoh gitu ya. Tuhan itu bisa kasih saya itu tanya sama Tuhan, Tuhan, mana sih ayat yang buat saya happy gitu ya dengan pelayanan saya, Tuhan tuh gimana, apa yang saya lakukan, jeripaya saya itu dapat poin atau dengan keterbatasan saya sebagai manusia, pelayanan saya itu di mata Tuhan tuh gimana sih? Ya, itu pertanyaan. Tapi waktu saya ada di pesawat, tiba-tiba kadang audible juga. Tuhan bilang seperti di telinga saya gini, baca Mazmur 20 ayat 4. Waktu di pesawat saya buka, itu cocok berarti itu memang suara yang Tuhan kasih. Dan ayatnya berbicara gini, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Saya langsung GR, saudara. Waduh, Tuhan suka loh sama apa yang saya lakukan selama ini. Ini satu peneguhan buat saya. Ternyata apa yang saya tabur dalam pelayanan saya itu tidak pernah sia-sia karena Tuhan ingat dan Tuhan suka. Tangkep ya. Jadi kalau mau dengar suara Tuhan, saudara percaya, saudara harus punya hati, jaga hati. Karena orang kalau tidak bisa jaga hati, itu tidak memancarkan kehidupan. Tapi kalau saudara memancarkan kehidupan, saudara itu akan peka nanti apa yang Tuhan mau, ya, apa yang akan Tuhan lakukan. Makanya dikit-dikit kalau mau peka, belajar tanya Tuhan, boleh ndak aku ngelakuin ini? Boleh ndak? Aku ndak mau mendahului Tuhan. Nah, ketika kita sering melibatkan Tuhan, maka kita punya kepekaan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Yes, ya tadi dua orang yang bertanya tentang mendengar suara Tuhan atau peka terhadap suara Tuhan ketika berdoa ya. Nah ini, Shalom Bu Eli, bagaimana kalau suami sudah 3 tahun tidak memberi nafkah? Ini pertanyaan paling sering ya ditanyakan ya. Bagaimana kalau suami sudah tidak memberi nafkah, sampai sekarang pontang-panting biaya anak, sampai sekarang saya juga sakit harus beli obat autoimun, harus bagaimana Bu Eli? Saya selalu doa Tuhan cukupkan semua sedangkan saya sakit harus bagaimana, terima kasih. Nah ini silakan Bu. Ya itu tadi Bu, kita doa sama Tuhan tuh jangan memanfaatkan Tuhan cuman sebagai ATM sama dokter, ya. Tetap posisikan dia sebagai Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Sudah, kalau kita mengasihi Tuhan, suami ndak kasih berkat pun, kita cuman mengandalkan Tuhan, kan ada ayatnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi waktunya ibu bukan ngandalin penghasilan suami lagi, tapi ibu mengandalkan apa yang Tuhan akan sediakan. Jadi ibu mulai hari ini kalau datang sama Tuhan, nggak usah ngomong, Tuhan, siapa yang mencukupi kebutuhanku? Nah ini menghina Tuhan. Saudara langsung ambil hatinya Tuhan. Aku percaya, kalaupun suamiku hari ini tidak mencukupi kebutuhanku, Tuhan punya banyak cara ngirim burung gagak. Ya, di tengah kekeringan. Ada loh burung gagak. Tuhan sudah sediakan bakul tiap bulan buat saya dan anak-anak saya hidup. Tuhan sudah sediakan minyak dalam buli-buli sehingga hutang-hutang saya bisa terbayar lunas, bahkan saya bisa hidup dari lebihnya. Nah, ini perkataan iman sesuai dengan firman, ini akan membalik keadaan. Kalau kita cuman datang sama Tuhan, cuman ngomong Tuhan, gimana kebutuhanku kalau suamiku ndak pulang-pulang. Nah, ini meragukan Tuhan. Jadi semuanya kalau berbicara mengandalkan Tuhan, semua kembalikan sama Tuhan. Tangkap ya. Kita pikir Tuhan itu ndak suka. Lah Tuhan itu sendiri ngomong kok, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berarti kita semakin mengandalkan percaya sama Tuhan, kita semakin diberkati nggak? Jelas. Sering kali kita ini ngomongnya Tuhan kalau nggak cukup toko sepi-sepi gimana bangkrut Tuhan. Nah ini orang yang nggak mengandalkan Tuhan. Jadi tiap kali kalau hari ini engkau kena PHK, engkau lihat harga-harga bahan pokok mulai naik semua. Ini waktunya kita ngandalin Tuhan. Tuhan bahan pokok naik, tapi aku percaya berkat Tuhan jauh lebih besar. Nah, ini contoh orang yang ngandalin Tuhan. Semua boleh naik, tapi saudara ambil langkah iman. Semua boleh naik, tapi berkat Tuhan buat hidup saya
jauh lebih naik dari kebutuhan pokok semua yang naik. Bensin boleh naik, tapi berkat Tuhan atas hidup saya dan keluarga saya jauh lebih besar dari harga bensin yang naik. Nah, ini contoh orang mengandalkan Tuhan. Tangkep ya, orang mungkin begini, loh ya apa ya Bu Eli ngandalin Tuhan? Nah ini contoh yang sederhana ini, orang mengandalkan Tuhan itu waktu saudara ngomong di hadapan Tuhan, Tuhan, aku kena PHK, tapi aku percaya Tuhan sudah sediakan. Nah, semuanya diarahkan ke Tuhan. Tangkep ya. Memang Tuhan tidak ngirim uang dari langit, tapi Tuhan punya cara untuk memberkati kita dengan banyak cara. Nah, waktunya kita ngandalin waktunya Tuhan, caranya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Kita semua ngandalin aja. Itu yang saudara perlu lakukan ya. Ini tips sederhana, tapi ini penting loh saudara. Mulai sekarang sudah balik semua. Kalau Tuhan suka saudara andalkan semuanya, andalkan. Keuangan ngandalin, dokter ngandalin Tuhan, bukan ngandalin obat, bukan ngandalin akal kita. Kanker gimana caranya sembuh, dokter aja sudah angkat tangan. Ngandalin Tuhan, Tuhan engkau turun tangan, aku sembuh, aku sehat. Nah ini contoh sederhana. Mulai praktek ya saudara semua. Nanti lihat kalau orang mengandalkan Tuhan, makin diberkati, makin diberkati, makin diberkati. Itu kata kunci. Tuhan Yesus memberkati.